Ini kita sedang ngobrol, saya memberi kesempatan pada teman-teman yang datang mewakili beberapa jamaah. Saya beberapa saat lalu diminta menanggapi ya, memberikan tanggapan sebagai pimpinan Padepokan Caringin perihal yang sedang viral. Saya sendiri ini belum paham nih apa yang mesti saya bahas ini. Silakan teman-teman, barangkali ada hal yang perlu saya sampaikan soal tanggapan apa nih. Apa? Katon. Iya, tetangga. Oh, tanya begini. Apa nih? Video viral. Viral siapa nih? Mahesa. Mahesa Al-Bantani. Ya. Terkait dengan Mangakib. Mangakib itu ya. Baik. Sebetulnya saya agak kurang menarik ini menanggapi soal tanggapan soal, karena ini tanggapan pribadi beliau ya. Artinya semua orang boleh memberi tanggapan secara pribadi. Dan kalau ditanya saya tersinggung apa tidak, ya buat saya kalau harus tersinggung saya sama kelas dia gitu. Karena saya berbeda kelas lah, kita Muhyiddin berbeda kelas gitu. Kemudian kalau Mahesa itu beranggapan memberikan pendapat bahwa kitab Jawahirul Ma'ani ini ya, kitab itu sebagai kitab halusinasi begitu ya katanya, halusinasi. Mungkin benar, tapi pada tataran berpikir dia. Saya menjadi kurang menariknya karena jangan-jangan nih si Mahesa ini sering mengkonsumsi ada yang namanya psikotropika itu, jadi halusinogen. Jadi orang tanu nyamber gitu. Ya, halusinogen itu orang kalau sudah mengkonsumsi psikotropika itu jenis halusinogen, orang itu cenderung merubah pikiran dan perasaannya sehingga seringkali memberi pandangan yang berbeda dari kebanyakan orang. Jadi sejenis sabu begitulah, tapi saya menduga. Mudah-mudahan saya salah. Nah, kemudian sebagai seorang yang pernah belajar hukum juga, kemarin saya ditanya soal keterkaitan dengan undang-undang ITE, gitu ya. Nah, pada prinsipnya saya berpandangan bahwa undang-undang ITE itu tidak mesti membuat kita berperan, gitulah. Tidak mesti membuat kita cepat tersinggung, emosional dan lain-lain. Karena ajaran Manakib mengajarkan sebuah ketenangan hati, ketenangan jiwa. Karena hukum itu sejatinya diciptakan bukan untuk saling bermusuhan, tidak diciptakan untuk saling menghukum antara satu sama lain. Jadi hukum itu sejatinya diciptakan untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas. Nah, jadi lupakanlah soal hukum. Jadi kalau Mahesa berpendapat bahwa kitab Jawahirul Ma'ani ini adalah kitab halusinasi, seandainya dia berpendapat dengan ilmunya, ya mestinya kita lawan dengan ilmu. Kalau dengan iseng, ya dengan iseng lagi. Jadi tinggal kita lihat aja seberapa kuat dia dalam memberikan tanggapannya. Apakah dengan dalil-dalil atau dengan keilmiahannya, atau memang iseng saja, hanya sekedar viral. Nah, jika kita mencoba mengkaji
soal halusinasi sebenarnya tidak ada yang salah. Jadi kita itu tidak harus tersinggung dengan halusinasi, karena sampai di sanalah keilmuan dia. Jadi tadi saya pikir, jadi halusinasi itu biasanya orang berhalusinasi karena pengaruh obat gitu ya, pengaruh sabu gitu. Jadi makanya ketika orang mudah menganggap keilmuan itu sebagai halusinasi, ya metode dia memakai halusinasi. Karena halusinasi itu, coba saya tanya, halusinasi apa? Tahu nggak halusinasi ini? Halusinasi itu apa? Kalau kita merujuk pada pengertian dari kamus, misalnya kamus kalau kita buka itu berapa kamus, halusinasi itu adalah sebuah persepsi, sebuah anggapan yang muncul dari melihat, dari mendengar, merasakan atau menyentuh sesuatu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu halusinasi is perception creates when we sense the world around us, gitu ya. Jadi kita itu seringkali menerima informasi dengan merasakan, menyentuh, mendengar, lalu kita menganggap, memberikan kesimpulan pada apa yang kita lihat. Itu persepsi namanya. Tapi jauh lebih dari itu, persepsi, ada sebuah kata yang disebut dengan belief, keyakinan, belief, dan itulah yang diyakini oleh pemanakib Jawahirul Ma'ani. Jadi keyakinan itu melampaui batas persepsi dan halusinasi. Jadi kalau halusinasi itu muncul hanya dari pandangan, merujuk pada apa yang dia lihat dan dia rasakan. Tapi kalau Jawahirul Ma'ani ini kan hasil dari keilmuan, hasil dari riyadhah, hasil dari tirakat. Jadi muncullah sebuah keyakinan, muncullah sebuah kitab yang disebut dengan Jawahirul Ma'ani. Jadi itu adalah alasan saya malas, karena memang batasannya yang berbeda. Jadi si Mahesa itu, Mahesa Al-Bantani, saya kurang hafal tuh nama aslinya. Ada yang bilang Saifuddin atau apa. Jadi kitabnya saya tujukan buat akun Mahesa aja lah, Mahesa Al-Bantani. Jadi begitu. Jadi saya beranggapan bahwa si Mahesa lah yang haluer, yang halusinais gitu. Kemudian persepsionis. Jadi bukan pemanakib yang dia ngeborkan. Kalau nggak salah dia sering bilang pemanakib itu haluer, kalau nggak salah. Koreksi saya kalau salah. Saya yakin dia yang haluer, karena dia mengkaji sebuah kitab dengan persepsi, dengan halusinasi. Maka metode yang dia gunakan itu halusinasi. Ya, dia yang menjadi haluer, yang menjadi persepsionis itu dia. Karena kitab itu tidak bisa dikaji melalui pendapat pribadi. Yang selanjutnya rasanya tidak apple to apple ya. Kalau misalnya sekelas mualifnya Syekh Johari Umar, guru kita, itu dikritisi oleh Mahesa, yang kita juga tidak tahu keilmuan dia di mana gitu, dari mana gitu. Sementara guru kita Syekh Johari Umar secara nasional sudah ditakdimi, dihormati sebagai guru pusat dari dan mualif dari manaqib Jawahirul Ma'ani. Jadi begitu. Jadi kita tidak usah serius lah, tidak usah, rileks saja gitu. Rileks saja, karena kenapa ya? Beda kelas lah. Tapi memang saya salut buat si Mahesa ini, salut dan hebat. Tapi bukan buat saya hebat, mungkin buat siapa ya? Si Epi lah, Epi hebat gitu, si Epi udah hebat ya Epi mah gitu. Jadi buat saya enggak. Ya sekon lah, boleh lah gitu. Kan gitu. Ya, jadi
Saudara Mahesa kan bebas berpendapat soal kitab, apalagi saya ya bebas berpendapat tentang diri Anda sendiri gitu. Jadi apa namanya, itu hak saya gitu, hak saya. Jadi kemudian saya juga tidak akan merasa baper lah ketika misalnya dihujat, dicaci, dimaki. Karena bagi saya giroh itu bukan berarti kita maknai sebagai unjuk power, unjuk kekuatan, unjuk gigi, unjuk ilmu, tidak. Tapi giroh itu kita maknai sebagai sebuah tantangan bagaimana ke depan para muhibbin, para manaqib ini bisa lebih mengkaji kitab Jawahirul Ma'ani dari sisi keilmuan, bukan saja dari sisi keyakinan dan mahabbahnya, tapi juga dari sisi keilmuannya. Jadi makanya saya tidak akan melawan hujatan, melawan cacian, bahkan walaupun guru kita sudah ditertawakan dan sebagainya, tapi saya akan lawan dengan keilmuan yang saya miliki, dengan tetap berbasis pada esensi dari ajaran Jawahirul Ma'ani. Saya kira pendapat saya soal konten dari Mahesa Al-Bantani